Van, ngapain sih serius amat baca apaan dah? Chef, kamu udah baca belum sih itu loh email dari HRD yang isinya peraturan direksi tentang vaksinasi COVID-19? Oh, yang itu. Iya, ya udah baca. Emang kenapa mau vaksinasi COVID? Minggu lalu aku baru aja kelar. Kamu gimana? Udah. Nah, masalahnya itu, Steph. Aku belum vaksin nih, Steph. Aku Kok takut. bisa? Ih, takut apaan sih? Ih, kamu pasti nggak join ya webinar COVID yang waktu itu diadain sama Borwita. Di sana itu hadir dokter yang menjelaskan ke kita kenapa sih penting buat vaksinasi COVID. Ini, aku ada kok rekamannya. Kita tonton bareng deh rekamannya. Nih, dia jelasin tuh kenapa kita harus vaksin. Terus mengapa sih kita perlu divaksinasi? Ya, divaksinasi COVID-19. Yang pertama, tujuan utamanya adalah pembentukan antibodi atau imunitas dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau misalkan antibodi dan imunitas kita sudah terbentuk, tubuh kita tuh akan lebih siap menghadapi paparan virus COVID-19 karena kita sudah punya senjatanya. Ya, jadi hitungannya gini, tubuh kita ini sudah ada tentaranya, imun kita ini tentaranya, tetapi tentara kita ini belum tahu caranya atau senjatanya untuk si vaksin COVID, untuk melawan virus COVID. Nah, itulah tujuannya vaksin COVID. Vaksin COVID itu dimasukkan ke tubuh kita, ya, supaya tentaranya bisa ngambil, ya, vaksinnya kan bahan dari COVID-19 yang sudah mati atau materi genetiknya aja. Dia diambil, dipelajarin sama tentara kita, imun tubuh kita. Imun tubuh kita tentara ini mempelajari, oh ini virus COVID-19 itu kayak gini. Berarti obat yang cocok, senjata yang cocok untuk lawan tuh ini. Nah, itu tujuannya vaksinasi, ya, supaya tubuh kita siap karena senjatanya sudah ada kayak gitu. Tapi vaksinasi COVID-19 ini bukan serta-merta membuat kita kebal 100%. Ingat satu ya, tujuan utama vaksinasi sekarang yang paling utama adalah mencegah kasus yang berat, ya, mengurangi gejala, mencegah kasus berat dan mencegah kematian seperti itu. Itu masih tujuan utamanya. Ya. Kenapa? Karena jumlah virusnya di luar ini masih lebih banyak daripada tentara kita. Jadi tujuan utamanya sekarang ini adalah supaya kasusnya lebih ringan, begitu. Ya, bahkan tidak perlu sampai masuk rumah sakit, bahkan kematian. Ya. Jadi penting vaksinasi itu. Mitos atau fakta, vaksin COVID boleh diberikan pada ibu hamil dan menyusui? Jawabannya adalah benar. Pada ibu menyusui sudah boleh dipakai. Lalu bagaimana dengan ibu hamil? Syaratnya yang pertama, usia kehamilan 13 minggu ke atas. Suhu tubuh saat mau divaksin itu kurang dari 37,5. Ya. Tekanan darahnya juga kalau bisa lebih rendah ya, di bawah 140/90. Ya. Lalu saat divaksin tidak ada gejala flu-like syndrome atau tidak sedang positif COVID-19. Udah jelas, pasti nggak boleh, nggak bakal lolos screeningnya. Ya. Yang kelima, yang paling penting ada surat pengantar dari dokter kandungan yang merawat. Oh gitu ya, Chef. Ternyata vaksinasi itu bisa membentuk antibodi untuk melawan COVID-19. Benar banget, Van. Lagian ya, Van, sekarang vaksinasi itu udah jadi persyaratan buat kita beraktivitas loh. Contohnya kalau kamu mau masuk mall, atau misalnya kamu mau naik pesawat terbang, nah itu perlu sertifikat vaksin. Makanya, tunggu apa lagi? Nih, ada info di WAG kantor, katanya mau ada info vaksin nih, coba join deh. Aduh, tapi Steph, Tapi apa lagi sih, Van? Tapi mulu. aku nih ya dikirimin pesan sama temennya aku, kamu tahu nggak? Ada yang habis vaksin itu malah meninggal. Belum lagi status di Facebook, Steph. Ada yang update kalau saudaranya sepupunya dia itu habis vaksin, badannya lemes, demam, nggak bisa beraktivitas. Dan Steffi, belum lagi status yang aku lihat di Instagram. Ada temen aku yang update kalau temennya dia hasil swabnya positif itu bahkan setelah dia melakukan vaksinasi COVID-19. Dan yang paling menyeramkan adalah ada yang bilang kalau dalam vaksin itu ada yang mengandung microchip, Steffi. Aduh, nggak mau, serem. Aduh, Fani. Kamu tuh akun sosmed siapa sih yang kamu follow? Kok isinya aneh begitu? Nih, aku kasih tahu ya, Van. Selain penanganan COVID yang tidak tepat, yang paling bisa cepat membunuh kita itu kalau kita termakan hoax. Makanya follow akun-akun sosmed terpercaya. Seperti misalnya kamu bisa follow
pihak-pihak pemerintah nih, Kementerian Kesehatan atau WHO atau mungkin dokter-dokter ahli yang memang memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan penelitian ilmiah. Nih, kalau dari website yang aku baca punya pemerintah www.covid19.go.id, jarum suntik itu sangat kecil, Van. Jadi nggak mungkin bisa ada microchip yang masuk. Oh ya, selain itu sampai detik ini belum ada pembuktian ya secara ilmiah yang menyatakan keterkaitan antara kematian dan vaksinasi COVID-19. Jadi bisa aku pastikan kalau semua berita yang tadi kamu dengar itu hoax. Oh iya, aku juga jadi keinget deh. Di webinar kemarin, dokternya juga jelasin kalau hasil swab itu positif setelah vaksinasi, kemungkinannya hanya ada 3. Yang pertama, orang tersebut memang sudah terpapar virus COVID-19 sebelum menerima vaksinasi. Kedua, orang tersebut terpapar virus COVID-19 di tempat vaksinasi. Atau yang ketiga, orang tersebut terpapar virus COVID-19 waktu perjalanan pulang misalnya nih dari tempat vaksin atau setelah vaksin. Jadi Van, kalau kamu bilang habis vaksin itu swab positif itu nih bukan karena vaksinnya Van, tapi karena orangnya keluyuran kali. Makanya meskipun sudah vaksin harus tetap jaga protokol kesehatan. Gitu ya, Steph. Ya deh, oke, aku follow akun-akun yang terpercaya. Tapi Steph, gimana soal yang komorbid itu ya? Yang kayak dia sakit gula, ginjal, darah tinggi. Apakah mereka aman untuk vaksinasi? Tenang aja Van, golongan komorbid boleh kok divaksinasi asalkan dengan syarat mereka harus konsultasi dulu ke dokter yang memang biasanya menangani mereka, atau boleh juga konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan bahwa keadaan mereka emang aman untuk menerima vaksin. Oh gitu. Oke deh, kalau gitu aku mau dong informasi vaksinasi dari kamu share ke aku. Oke, sip, aku kirim WA ya. Oke. Hey, halo Steph. Steph, aku udah habis vaksin loh. Oh iya, bagus dong. Terus gimana? Lancar vaksinnya? Lancar. Dan ternyata nggak semenyeramkan yang aku bayangkan kok, Steph. Tadi jarumnya juga nggak sebesar yang aku pikirkan. Dan sekarang aku juga nggak ada rasa apa-apa. Aku jadi kepikiran, semoga rekan-rekan kita di Burwita sudah nggak ada lagi ya Steph keraguan untuk melakukan vaksinasi. Karena ketika kita sudah melakukan vaksinasi, tentu ketika kita berangkat kerja, hati kita menjadi lebih tenang dan kembali pulang ke rumah juga menjadi lebih tenang. Iya Van, aku juga berharap teman-teman yang lain bisa segera vaksin ya. Oh ya Van, karena kamu udah selesai vaksin, jangan lupa isi link yang kemarin ada di peraturan direksi. Itu loh, yang bit.ly/BCP data vaksin COVID-19. Nanti supaya data kamu tuh terupdate. Oke deh kalau gitu. Dah Steph, sampai ketemu besok.